Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengawali kajian kita, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam perjalanan kehidupan kita ini sudah banyak yang kita lakukan, baik itu dalam bentuk hablum minallah maupun hablum minannas. Pada sesi ini saya ingin mengajak kita ini untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan terhadap sesama. Di dalam kehidupan kita ini kaitannya dengan muamalah, pergaulan kita ini sering kita membuat satu semacam pengelompokan itu yang terkait dengan amal kita. Kita ini terhadap sesamanya, kalau tidak dalam posisi memberi, kita ini dalam posisi menerima. Yang penting bagi kita ini sesungguhnya, kalau kita mau merenungkan secara mendalam, posisi memberi dan menerima itu dua-duanya sebenarnya posisi yang memiliki nilai di hadapan Allah selama kita ini memiliki ilmunya. Tetapi nanti itu juga akan menjadi sesuatu yang merugikan kita kalau kita ini tidak memiliki ilmunya. Makanya ini perlu diilmoni bagaimana ketika kita ini memberi dan bagaimana kita ini tatkala menjadi orang yang menerima pemberian orang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam salah satu ayat Allah sampaikan supaya tatkala kita ini memberi, kemudian memiliki nilai di hadapan Allah, maka kita ini harus dalam posisi mengamalkan ayat yang berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini adalah ayat yang harus direnungkan oleh orang yang sedang, yang telah maupun yang akan memberi. Apapun bentuk pemberiannya itu, apakah memberi dalam bentuk benda atau memberi dalam bentuk jasa, memberi dalam bentuk apapun lah, pertolongan kepada orang lain, maka ayat inilah yang harus menjadi pedoman bagi orang yang dalam posisi memberi. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya saya ini memberikan, di sini digambarkan makanan begitu, liwajhillah, karena hanya menginginkan ridhonya Allah. Jadi bagi siapapun yang sedang akan dan telah memberikan sesuatu kepada orang lain, yang pertama harus dimiliki itu adalah bahwa pemberian itu dilakukan hanya karena mencari ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang yang memberi itu harus memiliki prinsip tidak menginginkan balasan dari orang yang diberi, walaupun itu hanya sekedar ucapan terima kasih. So, nanti ketika orang itu yang dalam posisi memberi kemudian tiga hal ini lepas, artinya tidak ada pada dirinya, maka nanti apa yang diberikan itu tidak akan menjadi nilai amal di hadapan Allah. Jadi yang pertama hanya karena Allah. Yang kedua ini beretikat tidak menginginkan balasan. Yang ketiga ini tidak menginginkan ucapan terima kasih. Jadi kalau kita ini misalnya memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian hati kita ini masih ada keinginan untuk mengharapkan balasan dari orang lain itu, maka ini
nilainya di hadapan Allah itu kecil, bahkan mungkin tidak ada nilainya. Atau sekedar kita ini batin di dalam diri kita ini, ora lho wong wis dikaya koyo ngono ora gelem to matur nuwun misalnya seperti itu. Ini juga membahayakan amal kita ini. Karena walaupun sekedar ucapan terima kasih itu akan mengurangi nilai keinginan kita itu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi nilai yang sesungguhnya harus kita harapkan mendapatkan ridhonya Allah ini seakan-akan nanti akan tergeser dengan nilai di mana kita ini menginginkan penilaian dari orang lain. Jadi rasa syukur ini kan sebetulnya ucapan dari penilaian orang lain. Alhamdulillah. Maka siapapun yang memberi, jangan pernah berharap untuk sekedar mendapatkan ucapan terima kasih. Kalau mereka membalas bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kalau mereka mengucapkan terima kasih bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tapi jangan berharap bagi pemberi itu. Ini yang pertama. Kemudian bagi yang menerima, tentu kalau ada yang memberi kan ada yang menerima. Di sini kita juga harus memiliki ilmunya. Bagaimana orang yang menerima sesuatu itu supaya ketika dia menerima itu bukan sekedar mendapatkan sesuatu yang diterima dari orang lain, tetapi mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap orang yang menerima pemberian orang lain itu tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Kalau ini diilmoni dengan benar, maka nanti akan mendapatkan nilai di hadapan Allah. Yang pertama, orang yang menerima pemberian dari orang lain itu Allah sampaikan, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Ketika kita ini mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka kita ini harus berupaya untuk membalas kebaikan itu lebih baik dari apa yang dilakukan orang lain. Urdu atau semisal. Kalau misalnya nun sewu, menurut ukuran logika kita ini, kita tidak mampu untuk membalas kebaikan orang lain itu karena misalnya terkait dengan masalah karena yang diberikan itu dalam bentuk finansial misalnya, dan kita tidak mungkin membalasnya. Maka balasan terbaik bagi orang dari orang yang diberi itu adalah mendoakan orang itu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dilakukan. Orang yang menerima pemberian itu bersikap seperti itu, maka bukan saja dia mendapatkan nilai dari apa yang diberikan orang itu kepada si penerima itu, tetapi dia itu sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu mendapatkan nilai di hadapan Allah. Jadi ini penting ya. Ini penting. Kemudian kita juga harus, orang yang diberi itu juga harus mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang yang memberi itu. Jadi jangan sampai nanti kita ini salah menempatkan satu model pemikiran. Salah itu begini misalnya, bagi orang yang memberi masih ada di dalam hatinya itu terbersit di dalam hatinya wong dingei koyo ngono kok matur nuwune ndak gelem misalnya. Kemudian bagi orang yang menerima itu dia mengatakan didik-didik ngono kok wis njaluk ngenteni diucapkan terima kasih misalnya seperti ini. Ini kan sebuah pemikiran yang salah tempat gitulah. Pemikiran yang salah tempat. Kalau pemikiran nanti itu salah tempat, ya berarti nanti nilainya itu ada nilai yang bersifat duniawiyah. Dan sampai nanti salah tempat, atau bahkan nanti kita ini salah. Misalnya salah itu begini. Jadi ketika kita ini memberi sesuatu pada orang lain, kemudian kita ini tidak bisa menghindari batin kita ini untuk memberitahukan kepada orang lain sehingga yang diberi itu sakit hati ya. Maka tatkala seperti itu maka berarti kita ini membatalkan pahala kita di hadapan Allah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nah, dalam posisi misalnya nuwun sewu, kita diberi sesuatu oleh orang lain, kemudian orang lain itu terasa kalimatnya dan sebagainya itu menyakitkan, maka bagi si penerima itu
manfaatkanlah ini untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan sesuatu dari Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'u hadza. Kalimat yang baik, yang ini alamatnya kepada orang yang menerima bantuan itu. Kalimat yang baik dan juga ampunan, maghfirah, yang diberikan kepada orang yang memberi kemudian mengiringi dengan kalimat yang menyakitkan, dia mampu untuk memaafkan itu, khairum min shadaqati yatba'u hadza. Itu lebih baik daripada sedekah, ya, lebih baik dari perilaku orang yang memberi itu yatba'u hadza, yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Maka dari sinilah sesungguhnya posisi kita ini harus bisa kita maknai, kita posisinya di mana, apakah di pemberi, apakah di penerima, dan kemudian bagaimana petunjuknya Allah ketika kita berada di posisi pemberi dan bagaimana ketika kita ini di posisi penerima, sehingga nanti nilai pemberian itu bukan hanya bersifat sesuatu yang material saja, sesuatu yang bersifat duniawiyah saja, tetapi nanti kita harapkan yang memberi itu memiliki nilai ukhrawiyahnya, begitu pula yang menerima itu juga mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo ini kita renungkan bersama dengan harapan di posisi manapun kita ini tetap semuanya nanti akan memiliki nilai di hadapan Allah. Apakah kita di posisi pemberi, kalau di posisi pemberi harus seperti apa, kalau di posisi penerima seperti apa. Insya Allah kalau petunjuknya Allah ini kita jalani, posisi apapun yang ada pada diri kita ini tetap memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.